Pak Andi, setiap kota besar itu punya konsep branding Smart City. Ya. Nah, sekarang kalau versi Smart City dari Kota Samarinda, apalagi di tengah teknologi yang sudah mengarah dengan artificial intelligence, Ya. bagaimana pemanfaatan dan penerapan Smart City yang bukan cuma sistemnya yang smart, tapi benar-benar digunakan, terasa untuk publik? Ya, jadi kalau di pemerintah nasional, sistem kita udah diatur menurut aturan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Selama ini masing-masing daerah menafsirkan, menjabarkan dengan berbagai ragam bentuk. Poin yang paling penting bahwa kita nggak bisa menghindar lagi. Teknologi informasi yang begitu luar biasa dalam perkembangan peradaban manusia ya. Dan kita tidak bisa menunggu, tidak bisa mengatakan nanti karena ini kota, ini daerah yang mengalami tekanan dari berbagai bentuk, termasuk tekanan layanan publik. Akhirnya kami susun roadmap-nya pembangunan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, termasuk kita menyusun super app-nya bernama Samagov. 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 Nanti dari sini yang akan menginteroperabilitas semua bentuk aplikasi layanan digital di berbagai perangkat daerah. Ambil contoh misalnya layanan rekam medis di puskesmas. Antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain itu belum terintegrasi. Sehingga layanan pasien itu akan mengalami gangguan, hambatan, karena kita belum terintegrasi layanan medik kita antara satu puskesmas dengan puskesmas lain, bahkan antara puskesmas dengan rumah sakit. Padahal kita mengenal sistem rujukan. Memang tantangannya kita dalam dunia digital itu adalah security kan, keamanan data di dunia siber. Jadi selain artificial intelligence, selain big data, harus juga cyber security-nya harus dijamin. Kalau ini bisa kita selesaikan dalam beberapa tahun ke depan, maka benar-benar kita akan menjadi kota yang melayani dengan cepat, mudah, dan tentu bebas dari praktek-praktek curang di dalam unsur pelayanan publik kita. Kalau sistemnya sudah smart, sekarang bagaimana dengan smart people-nya Pak? SDM dari warga kota Samarinda, apa sih Pak tantangan paling berat untuk membangun kualitas SDM? Ya, ini sebenarnya yang paling berat. Kita itu selalu bisa menilai bahwa kota ini, kantor ini udah digital. Karena kita hanya melihat dari sisi yang visible, yang terlihat. Tapi tantangan paling berat itu yang invisible, yang tidak kelihatan. Apa itu? Budaya perubahan, budaya digital. Ya. Kita udah punya komputer smart, kita udah punya sistem layanan smart, tapi organisasi, tim organisasinya dan masyarakatnya harus melek digital. Nah, kita harus edukasi nih bahwa fungsi telepon pintar itu tidak hanya untuk komunikasi, tapi bisa diintegrasikan untuk digunakan sebagai bentuk layanan. Pekerjaan kita mungkin 2-3 tahun ke depan adalah melakukan edukasi digital pada masyarakat agar mereka benar-benar bisa beradaptasi dengan sistem tata kelola pemerintahan yang mereka sebenarnya tuntut untuk cepat, tuntut untuk murah, dan bisa dipertanggungjawabkan atau accountability-nya sangat dijamin oleh semua model layanan pelayan publik kita. Sehingga wajib menghadirkan people smart. Ya. Begitu pula penyelenggara pemerintah di tingkat organisasi juga harus mampu mengadaptasi itu. Dalam menjaga supaya pembangunan itu, baik itu SDM, infrastruktur, dan sebagainya berkelanjutan Pak, bagaimana menghadapi pemangkasan TKD ya Pak, transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, artinya ini kan harus direspon dengan inovasi. Betul. Inovasinya seperti apa di Samarinda Pak? Efisiensi APBN tahun 2026 memang di banyak daerah dan di nasional menjadi isu yang lumayan bikin kegaduhan. Kita positif saja, kita jadikan alat untuk evaluasi agar dana yang berasal dari rakyat yang kemudian menjadi APBD itu benar-benar bisa kita hemat dan uang yang tersisa kita bisa belanjakan terutama pada bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, pelayanan publik, pembangunan sarana infrastruktur, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, selain kita melakukan
efisiensi, kita juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah kita. Ketiga adalah mengatasi kebocoran dari semua sumber penerimaan kita. Jadi tanpa membebani masyarakat, menjalankan yang existing aja sekarang, saya yakin kita bisa menutupi atau menambah pendapatan kita. Kita nggak berasa ngobrol di sini udah makin gelap ya Pak, Ya. jadi suasananya berbeda lagi. Siap. Malam hari di Samarinda. Nah, saya juga pengen mengucapkan ini nih Pak, selamat buat Kota Samarinda karena terpilih sebagai anggota kepengurusan United Cities and Local Governments Asia Pasifik. Nah, ini Ya. sebetulnya organisasi yang bisa mendatangkan kontribusi apa Pak untuk Samarindanya? Untuk Samarinda sudah banyak kontribusi sebenarnya. Jadi kira-kira 1 tahun kepemimpinan kami membangun city diplomasi gitu ya, diplomasi kota, dan salah satu jejaring yang kita lakukan adalah menjadi anggota dari komunitas kota-kota di dunia yang berada di kawasan Asia Pasifik atau di UCLJ ASPAC. Dan tahun ini kita terpilih menjadi Dewan Eksekutif. Manfaat pertama, kita memiliki jaringan diplomasi kota bersama dengan 7.000 kota yang ada di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, ada kesempatan untuk masuk secara kolaboratif dalam isu-isu pembangunan kota di dunia. Urban Cities Development sebagai pengejawantahan dari isu global atau view global dalam Sustainable Development Goals, itu kita memiliki kesempatan besar. Misalnya, kota berketahanan iklim. Samarinda sangat punya kepentingan. Ya. Kita ada problem banjir. Kita ada problem keinginan restorasi lahan kritis. Kita ada persoalan tanah longsor. Kita ada persoalan ketahanan iklim. Kalau ini kita mampu efektifkan pergaulan kita di kota-kota Asia Pasifik ini, maka kita memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal atau gagasan agar Samarinda ini menjadi bagian dari proyek global. Alhamdulillah, salah satu yang kita ajukan itu di Global Fund ya, sudah berhasil. Sekarang bangunannya sudah selesai, kita dapat hibah kurang lebih bernilai 8 juta ya. Bangunan apa ini Pak? Public space. Oke. Ya, di sana kita mendapatkan transfer knowledge juga. Baik. Taman hijau itu tidak lagi dialiri listrik dari PLN, tapi itu sudah mandiri. Kemudian perencanaannya itu semua melibatkan masyarakat. Ada kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Australia yang mengubah tadinya kawasan itu kumuh, kawasan danger juga, sekarang menjadi taman yang sangat diminati selain tentu lebih Citra ramah, Niaga, Teras Samarinda, itu udah ada hasilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.